Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 1 Januari 2023. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Berita pada siang hari ini akan ditemani oleh saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widyotami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, santri ajak warga Medan bersolawat pada malam pergantian tahun 2023. Puluhan santri menabuh rebana dan gendang sambil bersolawatan. Malam pergantian tahun yang kerap diwarnai dengan pesta kembang api oleh sejumlah kalangan, kini diisi dengan kegiatan keagamaan seperti lantunan lagu religi dan solawat, serta pengajian yang dilakukan puluhan santri dengan menabuh rebana dan gendang bersama warga sambil bersolawat pada malam pergantian tahun di Jalan Tahi Bonar Simatupang, Medan Sunggal tadi malam. Acara gema bersolawat yang dilaksanakan sebagai bukti cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya, sehingga membuat suasana pergantian tahun baru terasa semakin syahdu saat santri yang terus menabuh rebana dan gendangnya yang turut diikuti warga yang menghadiri kegiatan keagamaan ini. Meningkatkan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan generasi muda ini diharapkan dapat membentuk akhlak yang baik dan menekan angka kriminalitas. Panitia acara Gema Solawat Khairatun Nizar mengatakan acara malam pergantian tahun baru diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti bersolawat. Dalam agama kita nggak kita lakukan. Jadi kami sebagai panitia di sini dari Al-Abrari membuat bagaimana untuk membuat gebrakan supaya membuat acara pergantian tahun ini yang lebih bermanfaat. Yaitu inilah yang kami buat, yaitu Gema Selawat, kolaborasi grup hadroh dari Al-Abrari dengan grup hadroh lainnya. Ya mudah-mudahan kita mengambil hikmah dan hidayah untuk mengajak warga di sini melaksanakan kegiatan seperti ini yang lebih bermanfaat. Kegiatan Gema bersolawat ini melibatkan santri rumah tahfiz dan warga Kecamatan Sunggal dan jamaah yang ada di Kota Medan. Pemirsa, 226 orang peserta dari kalangan anak-anak sekolah dan pesantren mengikuti 6 cabang perlombaan dalam Festival Pentas Seni Islam Madinah Cinta Solawat. Perlombaan ini diselenggarakan untuk mengisi aktivitas para siswa selama musim libur sekolah. Pemerintah daerah menggelar Festival Seni Islami Madinah Cinta Solawat selama 3 hari. Sebanyak 290 peserta dari sekolah umum dan pesantren di Kabupaten Mandailing Natal mengikuti Festival Pentas Seni Islami ini. 6 kategori yang diperlombakan di Pentas Seni Islam ini mulai dari lomba lantunan azan, hadroh, solawat nabi, lagu religi, dan drama islami. Bagi peserta yang terbaik akan diberikan piagam dan uang pembinaan dari pemerintah daerah dan Badan Kenaziran Masjid Agung Nur ala Nur. Di puncak malam Festival Pentas Seni Islami yang berketepatan malam pergantian tahun 2022 ke 2023 disambut antusias warga untuk menyaksikan perlombaan ini. Ketua Pelaksana Pentas Seni Islami Ustadz Amin Rangkuti mengatakan setiap tahun kegiatan Pentas Seni Islami digelar di Mandailing Natal guna mendekatkan kaula muda dengan agama dan cinta Rasulullah. Para siswa harus diisi dengan kegiatan yang positif sehingga tidak terjerumus dengan pergaulan bebas dan menjauhkan mereka dari narkoba. Dari itu kita buat salah satu lomba seni musik untuk menghibur atas libur dari anak-anak kita ini dan juga adik-adik kita ini agar ada hiburan di Mandailing Natal ini. Salah satunya untuk mendekatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga salah satunya adalah untuk mengurangi dari kenakalan remaja kita agar lebih cinta kepada agama Islam kita ini. Tentunya untuk lebih membuat ataupun memberikan suasana warna yang lebih baik ke Mandailing Natal kita ini. Perlombaan Festival Pentas Seni Islam Madinah Cinta Solawat mendapat apresiasi dari orang tua yang menginginkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. Saya usianya 17 tahun. Ikut kegiatan ini dia festival hadroh. Biasanya kan malam tahun baru itu dipergunakan anak-anak main motor-motor, main game, keliling jalan-jalan. Alangkah bagusnya acara seperti ini.
Pemirsa, dalam upaya mempererat tali silaturahmi umat muslim, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin pagi tadi melakukan safari subuh di Masjid Al-Mukhlisin, Medan Denai. Dalam kunjungannya, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin didampingi Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal, tokoh masyarakat dan alim ulama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah Isra dan Tausiyah. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin mengatakan safari subuh ke-31 ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memakmurkan masjid saat dirinya bertugas di Aceh. Menurutnya banyak hal dalam kegiatan safari subuh selain untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga membangun silaturahmi kepada masyarakat. Selalu masyarakat bersyukur dan muhasabah merupakan hal yang penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim sehingga mampu mencapai kenyamanan maupun ketenangan hidup. Untuk meningkatkan keimanan bagi umat muslim, masjid sebagai salah satu tempat untuk beribadah dan juga pusat kegiatan berbagai bidang sehingga terbentuknya syiar Islam dalam rahmatan lil alamin. Sebenarnya ke depan ya, di masjid-masjid tertentu di luar di banyak tempat itu sudah bergeser, jadi tidak hanya memakmurkan masjid, tapi masjid memakmurkan umat. Jadi masjid menjadi pusat kegiatan, menjadi pusat ekonomi, pusat ibadah dan lain-lain. Nah, ini yang juga perlu kita lakukan sehingga kalau itu sudah terjadi, memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan umat, ya ada ketergantungan masjid dengan umat dengan masjidnya, sehingga memang masjid bisa menjadi pusat budaya, pusat Islam, pusat ibadah Islam. Salah seorang ulama, Amhar Nasution, mengapresiasi kegiatan safari subuh digagas Pangdam 1 Bukit Barisan memberi manfaat bagi umat muslim. Rasa bahagia kehadiran Pangdam betul-betul menjadi konduktor, stabilisator, dinamisator dan motivator yang baik. Dengan kehadiran beliau, maka tiap-tiap masjid ini menjadi makmur, jamaah jadi banyak, dan kemudian kehadiran ini membangun silaturahim yang baik. Terlebih-lebih dengan membangun silaturahim yang baik, ada tausiah, maka kita perdayakan untuk menambah ilmu mereka. Ya pemirsa, mulai hari ini Sumatera Utara hari ini akan tayang selama 2 kali dalam satu hari, yaitu pukul 12 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Maka kami ajak Anda pemirsa untuk terus mengupdate informasi Anda di Sumatera Utara hari ini. Dan tentunya informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jelang pergantian tahun 2022, pemerintah Kota Medan bersama instansi lainnya menggelar doa dan zikir bersama masyarakat yang digelar di lapangan Benteng Sabtu sore. Acara yang dihadiri oleh Ustadz Abdil Muhadir Ritonga sebagai penceramah dan Ustadz Muhammad Fadil Sudiro sebagai pemandu zikir. Doa dan zikir bersama juga dihadiri oleh ratusan ibu-ibu yang berasal dari majelis taklim yang ada di Kota Medan. Ratusan peserta yang hadir sangat antusias dan khidmat dalam melaksanakan doa dan zikir bersama jelang pergantian tahun. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud bersyukurnya masyarakat Kota Medan atas dicabutnya status PPKM oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain dicabutnya status PPKM juga memberikan angin segar kepada pemerintah Kota Medan, terkhususnya dalam sektor usaha dan pariwisata. Kedepan di tahun 2023 berbagai program seperti perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan baik fisik maupun non-fisik.
Ya, zikir dan hari yang lalu Pak Presiden juga sudah mencabut aturan PPKM. Tentunya ini angin segar bagi beberapa sektor khususnya di dunia usaha yang tentunya membutuhkan crowd ya, atau yang tempat yang berkumpul. Nah, ini kita tadi ngajak seluruh masyarakat, seluruh alim ulama, kita harus syukuri ini. Salah satunya bersyukur juga tetap dalam menjaga. Bukan berarti bersyukur kita terus melakukan semena-mena. Kita bersyukur juga tetap menjaga kesehatan khususnya di Kota Medan itu. Pemirsa, jemaat Kristiani pada berbagai belahan dunia termasuk di Kota Medan, diantaranya di Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame Medan melaksanakan ibadah malam tutup tahun 2022 kemarin. Di Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame Medan, ibadah malam tutup tahun 2022 dilaksanakan hanya satu sesi saja yang diikuti anak-anak sekolah minggu, remaja, dan jemaat dewasa. Ibadah malam tutup tahun 2022 di gereja yang berada di Jalan Pelita 2 Kecamatan Medan Perjuangan ini dilaksanakan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada ibadah ini tidak ada tambahan teratak dan bangku dilakukan di halaman gereja sebagaimana ibadah malam Natal 24 Desember 2022 lalu. Meski demikian, seluruh jemaat yang hadir dapat tertampung di dalam gereja. Seperti halnya pada setiap ibadah malam tutup tahun, setiap tahunnya di gereja ini disampaikan laporan umum Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame tahun pelayanan 2022. Di antaranya laporan keuangan oleh R. Boru Simamora MAP, nyanyian pujian dan responsoria serta kor disuguhkan pada ibadah ini. Demikian halnya kata sambutan mewakili orang tua atau jemaat disampaikan dengan ungkapan selamat tinggal tahun 2022 dan selamat datang tahun 2023. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan juga dipanjatkan doa syafaat atas penyertaan Tuhan selama tahun 2022 dan pelayanan majelis jemaat periode 2020-2025. Pada doa syafaat ini juga didoakan segenap warga jemaat mulai dari tingkat anak-anak hingga jemaat lansia, termasuk program kerja tahun 2023, juga keberadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Pendeta GKPI Jemaat Khusus Sidorame Medan, Pendeta Pauline Sihombing STHMM, pada khotbahnya menyatakan jemaat Kristiani harus selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan di dunia, termasuk dalam menjalani tahun 2023 dengan berbagai tantangan dan harapan termasuk dalam rencana setiap umat manusia pada masa mendatang. Seluruh umat Kristiani dan seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwa jangan kita mengambil kemuliaan Tuhan bagi diri kita, karena seluruh kehidupan kita ini diberikan oleh Tuhan adalah untuk memuliakan Dia. Tahun ini diharapkan menjadi tahun harapan bahwa seluruh aktivitas kita akan berlangsung dengan baik, kembali normal seperti sedia kala, dan meskipun ada informasi akan terjadi resesi global, tetapi umat yang percaya jangan gentar, jangan takut, tetap semangat dan berpengharapan bersandar hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang maha kaya, maha bijaksana dan punya hikmat dan pengetahuan dan mempunyai hukum-hukum dan jalan-jalannya yang sangat luar biasa dan tak terselami itu akan memberikan yang terbaik kepada seluruh umat yang percaya yang bersandar kepadanya, bahwa perjalanan hidupnya akan tetap dipelihara, diberkati, disertai dan dicukupkan oleh Tuhan apa yang perlu baginya. Sementara itu pada ibadah malam tutup tahun 2022 di gereja-gereja bahwa aparat kepolisian juga melaksanakan pengamanan di gereja-gereja guna memberikan kenyamanan bagi jemaat Kristiani dalam melaksanakan ibadah di gereja. Pemirsa, Kodim 0203 Langkat malam tadi menggelar pemberian tali asi untuk anak yatim dan para warakawuri TNI atau istri seorang militer yang meninggal dunia. Pemberian tali asi ini sekaligus muhasabah dan refleksi akhir tahun sembari mengevaluasi kinerja akhir tahun Makodim 0203 Langkat. Pelaksanaan pemberian tali asi dan umroh gratis ini dihadiri langsung Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Chardin beserta jajaran dan wali kota Binjai serta organisasi pimpinan daerah. Tidak ketinggalan jajaran Rider 100, Arhanuse, Marinir Tangkahan Lagan, Brimob Detasemen A Polda Sumut, dan personil Mapolres Binjai turut hadir memeriahkan pemberian tali asi dan umroh gratis bagi masyarakat dan warakawuri ini.
Sesuai dengan fungsinya, TNI mempunyai 2 tugas pokok yang utama, yakni melaksanakan perang dan pengabdian terhadap negara dan masyarakat. Pelaksanaan perang tentunya dapat dilakukan dengan memperbanyak latihan serta waspada terhadap serangan yang terjadi baik dari pihak luar maupun dalam. Sedangkan pengabdian adalah dengan bersosialisasi langsung kepada masyarakat sembari memberikan bimbingan dan arahan. Menyikapi hal tersebut tentunya evaluasi dan muhasabah sangat perlu dilakukan sembari pemberian tali asi dan pada anak yatim dan para warakawuri TNI. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan pemberian tali asi dan umroh gratis ini merupakan kegiatan yang sangat positif demi mewujudkan Kota Binjai yang berbudaya dan religi dengan harapan Indonesia dan Kota Binjai khususnya bisa terbebas dari bencana dan wabah. Usai pemberian tali asi dan umroh gratis, kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi sekaligus berfoto selfie Pangdam 1 Bukit Barisan dengan masyarakat dan tokoh agama. Ya pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk menyaksikan Sumatera Utara hari ini yang tayang 2 kali setiap harinya, yaitu di pukul 12 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Wah. Hah? Kenapa tidak siapkan makanan? Kenapa tidak siapkan makanan? Hah? Hah? Pemirsa, status PPKM dicabut, masyarakat tumpah ruah di jalanan rayakan malam pergantian tahun di inti kota Medan. Dicabutnya status PPKM oleh Presiden Indonesia membuat masyarakat kota Medan merayakan malam pergantian tahun di jalanan. Banyak masyarakat yang berkunjung ke depan kantor Wali Kota Medan untuk mengunjungi bazar street food UMKM yang diselenggarakan Pemko Medan. Dalam bazar tersebut, masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam stand yang menjual berbagai macam jenis makanan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp5.000 sampai puluhan ribu rupiah. Selain itu, warga yang datang dari berbagai daerah di Kota Medan ini juga bisa menikmati panggung musik yang disediakan tepat di depan lapangan Merdeka. Kepala Dinas dan Koperasi dan UMKM Kota Medan, Beni Iskandar Nasution, mengatakan untuk acara bazar street food yang diselenggarakan pihaknya menyediakan sebanyak 140 stand yang diberikan kepada pelaku UMKM secara gratis. Beni menyebut acara bazar ini diselenggarakan untuk memperkenalkan berbagai jenis makanan yang ada di Kota Medan yang dikenal dengan slogan The Kitchen of Asia. Kedepan di tahun 2023 dirinya berharap agar para pelaku UMKM sudah mengenal era digital. UMKM ini sudah mengenal era digital, jadi tidak ada lagi bentuk misalnya contohnya cara penjualannya seperti manual, cara packagingnya juga kita harus lebih baguskan lagi. Nah kedepannya kita berharap ekosistem di pelaku UMKM ini kita rubah menjadi digitalisasi supaya baik itu pembukuan, uang keluar, uang masuk harus kita buat digitalisasi. Salah seorang warga Kota Medan, Atika, mengatakan dirinya sengaja berkunjung ke bazar street food untuk mencoba beragam jenis makanan yang disediakan. Atika yang datang bersama rekannya ini mendapat informasi adanya bazar dari sosial media Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution. Kalau misalnya untuk Kota Medan, semoga Kota Medan memang semakin bebenah di tangannya Pak Bobi ya. Terus untuk aku pribadi ya klise aja sih jadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berbagai cara dilakukan untuk menyambut malam pergantian tahun, diantaranya dengan merayakannya di rumah bersama keluarga ataupun kerabat. Tahun baru 2023 menjadi tahun baru pertama dan berbeda dengan suasana tahun baru 2 tahun belakangan setelah pandemi COVID mereda. Apalagi setelah pemerintah sudah resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Merayakan malam pergantian tahun tidak harus keluar, namun di rumah saja merupakan ide cemerlang karena merayakannya bersama keluarga. Selain dapat menghindari kerumunan, juga tidak banyak menghabiskan biaya.
Oleh karena itu, di rumah masih menjadi pilihan terbaik bersama keluarga. Terlebih merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga terasa lebih tentram dan hangat karena sangat aman dari hiruk-pikuk keramaian juga kemacetan di jalan. Dalam menyambut malam pergantian tahun baru di rumah saja juga dibuat acara yang sederhana seperti barbekyuan di rumah dengan mengundang teman atau kerabat sambil menunggu pergantian tahun dan keberadaan keluarga ini semakin terjalin silaturahmi dan keakraban serta kekeluargaan. Tradisi pesta kembang api yang dilangsungkan di berbagai tempat merupakan acara yang sangat dinanti oleh masyarakat dari kaula muda hingga orang tua. Masyarakat berharap tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Malam tahun baru biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Momen pergantian tahun ini menjadi lebih hangat dengan keluarga dengan menikmati makan malam bersama keluarga. Momen merayakan pergantian tahun baru memang bukan hal yang baru, tapi keseruan ini suasana dan euforianya begitu terasa. Di Kota Medan banyak lokasi yang dapat dijadikan lokasi pergantian malam tahun baru seperti di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup. Dan untuk menghindari kemacetan, menikmati pergantian tahun baru 2023 dengan makan malam tidak cuma bisa dilakukan di rumah. Ada beberapa restoran yang bisa dipilih, beragam restoran pada malam tahun baru yang menawarkan berbagai paket menu makanan. Khusus tahun baru dan dekorasi yang menarik, pengunjung juga bisa menikmati malam pergantian tahun dengan menyaksikan live musik sambil menyantap makan malam yang lezat. Suasana meriah diiringi oleh lantunan musik yang asik, membuat momen tahun baru bersama keluarga menjadi lebih berwarna. Menghabiskan malam tahun baru sekaligus merayakan pergantian tahun baru di tempat makan yang punya nuansa dekorasi yang menarik menjadi salah satu hal yang tak terlupakan. Apalagi setelah 2 tahun pandemi berlangsung dan dibatasinya acara-acara perayaan tahun baru, di tahun 2023 ini dalam momen perayaan pergantian tahun baru begitu terasa. Kembang api adalah momen yang paling ditunggu di setiap pergantian tahun. Kembang api dijadikan sebagai tradisi masyarakat merayakan tahun baru. Biasanya pesta kembang api diadakan di tempat luas dan terbuka agar dapat disaksikan secara beramai-ramai. Letupan kembang api menjadi momen pergantian tahun baru menjadi menarik. Karena menimbulkan warna dan bentuk yang unik dan menarik, kemeriahan malam tahun baru semakin meriah dan gemuruh tiupan trompet. Ya pemirsa, jelang malam pergantian tahun, para pedagang kembang api di Medan ramai diserbu pengunjung. Bertempat di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, para penjual kembang api ramai diserbu para pembeli jelang malam pergantian tahun. Para penjual ini mulai menjajakan barang dagangannya seminggu sebelum malam pergantian tahun dan puncaknya pada Sabtu sore jelang malam pergantian tahun. Para pembeli yang didominasi warga Kota Medan ini berbondong-bondong membeli beragam jenis kembang api. Harga yang ditawarkan penjual sangat beragam, mulai harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu penjual, Sri, mengaku omset yang didapat selama berjualan kembang api meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sri yang sudah 30 tahun berjualan kembang api ini mengaku senang Presiden menghapus PPKM karena kedepannya dirinya bisa berjualan dengan leluasa dan tidak takut dengan PPKM. 1000 macam. Kami tiap hari nggak ada berhenti-berhentinya. Hari biasa juga? Tiap hari, karena ada jualan rokok biasa. Tahun ini agak kayak tahun ini lah. Sementara itu, seorang pembeli Sahat Gulo membeli kembang api untuk digunakan bersama keluarganya untuk merayakan malam pergantian tahun. Untuk tahun 2023 mendatang, dirinya berharap agar Indonesia terbebas dari mara bahaya. Ini mengakhiri tahun dengan mengawali tahun baru. Ya harapannya tahun baru nantinya lebih baik daripada tahun yang lama. Pemirsa, menjelang detik-detik malam pergantian tahun baru 2023, warga Kota Medan sekitarnya memadati kawasan Kampung Madras untuk menikmati riuhnya dentuman kembang api. Semarak malam pergantian tahun di 2023 di Kampung Madras tampak dengan tingginya antusias masyarakat untuk membeli berbagai bentuk dan jenis kembang api yang dipajang pedagang. Ramainya warga membeli kembang api ini membuat sejumlah aparat kepolisian melakukan himbauan untuk tidak menyalakan petasan karena suaranya dianggap mengganggu kenyamanan.
1 jam sebelum memasuki waktu pergantian tahun baru, petugas kepolisian melakukan pemblokiran Jalan Zainul Arifin, kawasan Kampung Madras, Medan, sehingga warga memadati jalan dan menjelang detik-detik malam pergantian tahun. Dimanfaatkan warga dan para pedagang untuk membakar kembang api yang disambut antusias warga untuk membakar kembang api, membuat suasana lebih semarak saat malam pergantian tahun 2022-2023. Salah seorang warga Ulfa Marpaung mengatakan bersama rekannya merasa bahagia saat malam pergantian tahun baru karena sudah berjalan 2 tahun tidak menikmati kembang api di Kampung Madras akibat pandemi COVID-19. Tahun baru yang meriah kembali. Sebelumnya kami tidak merasakan tahun baru yang semeriah ini gitu. Jadi kami merasa orang Medan ya Pak, biasanya tuh memang meriahkan seperti ini, namun 2 tahun belakangan itu dihentikan. Ya harapan kami semoga Medan kedepannya lebih bagus lagi, tidak ada banjir lagi ya Pak. Terus kemacetannya udah mulai ramai ya Pak, saya rasa di Medan ini. Semoga kemacetannya bisa diperbaiki lah ya Pak. Pedagang musiman petasan dan trompet banyak terlihat menjajakan dagangannya di sepanjang pinggir jalan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 1 hari menjelang Tahun Baru 2023, pedagang musiman petasan dan trompet menjamur, mencoba mencari keberuntungan dengan menjual berbagai lilin dan trompet terbuat dari kertas dan plastik berbentuk seperti naga, dan juga menjual petasan dari mulai ukuran kecil hingga besar dengan harga bervariasi sesuai jenis dan mereknya. Di mana sudah menjadi tradisi di malam pergantian tahun baru, kebiasaan warga akan menyalakan petasan. Namun karena faktor ekonomi warga kurang mendukung, membuat pedagang musiman hanya menjual petasan dalam setahun 2 kali, yaitu pada perayaan Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri. Seorang pedagang petasan dan trompet bermarga purba mengatakan keuntungan menjual petasan melihat rezeki tidak bisa diprediksi mengingat ekonomi masyarakat kurang baik, di mana perbandingan dengan tahun yang lalu, kali ini omset penjualan jauh merosot. Aduh, kalau keuntungannya Bang melihat rezekinya lah. Kalau memang ada rezekinya ada untungnya. Kalau kayak gini masih susah Bang. Bisa dipastikan keuntungannya. Kalau ini Bang, penjualan ini banyakan sekarang apa tahun kemarin Bang? Lebih banyak tahun-tahun yang lalu. Karena setelah Covid ini kan ekonomi makin merosot. Kalau tahun yang lalu berapa bisa Bang meraup untung? Ya paling 5-8 juta lah. Pemirsa, mulai tanggal 1 Januari 2023, Sumatera Utara hari ini akan tayang 2 kali dalam sehari, tepatnya siang pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Oh, adik-adik ini tidak tahu tentang budaya Melayu. Bagi posisi Pak ya. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, perayaan malam tahun baru tadi malam di sejumlah tempat, tim gabungan petugas keamanan melakukan pengawalan dan pengamanan rumah ibadah, gereja, dan jalur lalu lintas di sepanjang jalan lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saat umat Kristiani menjalankan ibadah malam tahun baru mendapat pengawalan dari petugas keamanan. Selain itu juga terlihat sejumlah tim keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP, BPD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan pengamanan jalur lalu lintas terutama jalur padat kendaraan seperti di Kota Aikanopan tadi malam.
Di samping itu juga petugas dari kepolisian melakukan patroli menggunakan mobil patwal dan sepeda motor di sepanjang jalur lalu lintas rawan kecelakaan. Sekaligus mengantisipasi tindak kejahatan jalanan untuk memberi rasa aman kepada pengguna jalan. Kepala Pos 1 Pengamanan dan Pelayanan Kota AEK Nopan Ibtu Sujono menjelaskan, Pos 1 PAM dan Yan Kota AEK Nopan rencananya akan melakukan pengamanan sampai tanggal 2 Januari 2023 mendatang. Pada saat menyambut malam tahun baru, personil gabungan ditempatkan di beberapa titik rawan macet seperti di jalur jalan lintas di persimpangan dan tempat keramaian serta rumah ibadah. Pengamanan malam tahun baru kami dari personil Pos PAM 1 AEK Nopan sudah menempatkan beberapa personil di titik-titik rawan kemacetan. Kemudian di alun-alun AEK Nopan kita tempatkan juga personil beserta instansi terkait seperti BPBD, Satpol PP, dan personil BKO yang dari Polda. Kemudian setiap persimpangan kita tempatkan juga personil dari Pospam AEK Nopan, dan hingga saat ini arus lalu lintas ramai dan lancar. Pada kesempatan ini pihaknya berharap agar warga tetap menjaga keamanan Kamtipmas serta pada saat perayaan malam pergantian tahun baru agar tidak menggunakan petasan. Pemirsa, pada malam tahun baru, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera di pusat kota Penyambungan Mandailing Natal terpantau padat lancar. Puluhan personil berjaga mengatur lalu lintas di setiap persimpangan rawan kemacetan. Mengurai kemacetan malam tahun baru 2023, puluhan personil Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal siaga di setiap persimpangan di Jalan Lintas Sumatera pusat kota Penyambungan. Di malam tahun baru ini volume kendaraan roda 2 dan 4 terpantau padat dan aman. Peningkatan volume kendaraan ini diperkirakan terus terjadi hingga tengah malam karena banyaknya masyarakat yang merayakan peringatan tahun menggunakan kendaraan. Meski demikian, dihimbau kepada masyarakat yang berpergian menyambut pergantian tahun tidak terlena dan kondisi jalan yang kosong. Agar tidak membahayakan keselamatan, Kasat Lantas Polres Mandailing Natal AKP Samsul Arifin Batubara menghimbau masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas serta berhati-hati saat berkendara dan diharapkan kepada masyarakat agar melengkapi surat-surat kendaraannya. Arus pada malam ini terpantau ramai lancar, alhamdulillah tidak ada kemacetan. Antisipasi pada masyarakat, kami himbau tetap mematuhi peraturan lalu lintas, hati-hati dalam berkendara, lengkapi kelengkapan bermotor apabila mengendarai kendaraan keluar rumah. Pemirsa, kawasan alun-alun Alaman Bolak, Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan dipadati oleh masyarakat yang hendak menikmati suasana malam pergantian tahun. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kepadatan mulai dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 usai malam pergantian tahun. Beginilah kondisi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan usai pergantian tahun. Terlihat ribuan pengendara yang melewati di kawasan yang berada tepat di alun-alun Alaman Bolak, Padang Sidimpuan, terjadi penumpukan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini disebabkan banyaknya pengunjung dari dalam daerah maupun luar yang mengunjungi pusat kota untuk menikmati suasana malam pergantian tahun. Guna mencegah terjadinya kemacetan, petugas kepolisian Polres Padang Sidimpuan melakukan pengaturan lalu lintas di beberapa titik jalan persimpangan. Kasat Lantas Polres Padang Sidimpuan AKP Junaidi menuturkan tidak membenarkan parkir kendaraan berlapis dan sembarangan yang bisa memicu terjadinya kemacetan. Lancar kita tempatkan di beberapa titik ya, di persimpangan-persimpangan khususnya yang di Kota Padang Sidimpuan. Arus lalin padat namun lancar. Tidak kita benarkan untuk parkir melapis dan sembarangan. Jadi kita monitor, namun mereka mungkin menikmati Kota Padang Sidimpuan yang merupakan kota salah. Tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, pergantian tahun terlihat masyarakat antusias menyambut tahun baru 2023 dengan menembakkan mercon kembang api ke udara.
Pemerintah Kota Medan saat ini kian mengintensifkan pembangunan drainase di kawasan Kecamatan Medan Perjuangan dengan melakukan pelebaran dan kedalamannya hingga menuju saluran pembuangan akhir air drainase, yaitu di saluran parit besar yang berada di perbatasan Kecamatan Medan Perjuangan dengan Kecamatan Medan Tembung. Beginilah pembangunan drainase di kawasan Kecamatan Medan Perjuangan yang menjadi salah satu kecamatan yang mendapat pembangunan drainase oleh pemerintah Kota Medan yang telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Pembangunan drainase yang dilakukan tetap mengikuti jalur drainase yang ada selama ini dengan memasang beton blok. Dari pantauan di lapangan pembangunan drainase ini, alirannya semuanya mengarah ke aliran parit besar sebagai pembuangan akhir air drainase di perbatasan antara Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung. Dengan dilakukannya pembangunan drainase ini, seluruh beton drainase yang menjadi aliran air selama ini dibongkar dengan memasang beton blok permanen dengan menutup seluruh permukaan drainase. Kecamatan Medan Perjuangan menjadi salah satu kecamatan yang mendapat pembangunan drainase karena selama ini menjadi salah satu kecamatan yang selalu dilanda banjir walau hujan turun hanya sekejap. Di antara jalan yang kerap terjadi banjir jika hujan turun yang mendapat pembangunan drainase antara lain Jalan Pelita 5 dan Jalan Pelita 6 serta Jalan Durung menuju Jalan Rela Kecamatan Medan Tembung. Selain itu terdapat satu ruas jalan pada luar wilayah Kecamatan Medan Perjuangan yang mendapat pembangunan drainase yaitu Jalan Rela Kecamatan Medan Tembung. Terkait dilakukannya pembangunan drainase ini sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi rencana lokasi dan desain drainase oleh Camat Medan Perjuangan Zul Ahyudin Solin. Sosialisasi ini diikuti oleh para lurah, kepala lingkungan termasuk UPT Dinas PU Kota Medan sesuai arahan Wali Kota Medan. Sosialisasi ini dilakukan bahwa penanganan banjir di Kota Medan harus ditangani secara kolaborasi. Dengan dilakukannya sosialisasi ini sehingga masyarakat dapat memahami atau memaklumi dampak dari pembangunan drainase ini. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2024 Aceh Sumatera Utara, Kodim Sumut lakukan pemusatan latihan daerah pelat dan jangka panjang. Pelaksanaan pelatda diantaranya cabang bola voli indoor dan voli pantai putra-putri yang dimulai 1 Januari 2023 dalam rangka membina atlet prestasi dan siap bertarung. Pelatihan fisik bagi tim bola voli putra-putri Sumatera Utara merupakan kegiatan KONI Sumatera Utara sebagai persiapan PON Sumut Aceh dimulai dari pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat berlangsung di Universitas Negeri Medan Jalan William Iskandar. Pelatihan atlet bola voli indoor di bagian putri dilatih oleh Fahmi Hakim dan Sulasmi. Keduanya merupakan pelatih Sumatera Utara. Sedangkan di bagian putra dilatih oleh Indra Kasih dan Yuliandi, sementara pelatih voli pantai dilatih Suhartono dan Anto. Tes fisik atlet bola voli pelatda jangka panjang masing-masing dipandu oleh para pelatih agar atlet yang terpilih dapat maksimal dan akurat dengan mengikuti tes berstandar nasional. Di bagian putri voli indoor dan pantai, para atletnya berasal dari Kota Medan, Deli Serdang, dan Labuhan Batu Selatan. Sedangkan di bagian putra, para atletnya berasal dari Kabupaten Samosir, Pematang Siantar, Simalungun, Tapanuli Selatan, Asahan, Deli Serdang, dan Medan. Diharapkan agar para atlet tetap menjaga kondisi kesehatan agar pada saat mengikuti Pekan Olahraga Nasional dapat bermain maksimal dan Sumut tetap juara. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.